Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Maharani. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relate dengan kehidupan kita. Pernah nggak teman-teman di sini itu merasakan emosi, namun tetap berusaha untuk sabar dan tenang, tetapi emosi tersebut malah justru semakin meledak-ledak? Masalah ini seringkali itu bukan karena emosi yang kita rasakan, tetapi bagaimana cara kita menyikapi emosi tersebut. Dalam psikologi, kemampuan ini itu disebut sebagai regulasi emosi. Dan pada video ini kita akan membahas nih terkait regulasi emosi dalam perspektif psikologi dan Islam. Apa itu regulasi emosi? Dalam perspektif psikologi, regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Contohnya, ketika ada dua orang yang mendapatkan sebuah kritikan, orang yang pertama ini adalah orang yang tidak memiliki regulasi emosi yang baik. Ketika dia mendapatkan sebuah kritikan, dia justru akan langsung membentak dan menyerang orang yang memberikan kritikan tersebut. Sedangkan orang yang kedua ini adalah orang yang memiliki regulasi emosi yang baik. Ketika dia mendapatkan sebuah kritikan, dia menyadari bahwa dia itu merasa marah, namun dia akan tetap merespon dengan lebih tenang. Dalam perspektif Islam, emosi ini itu adalah sebuah fitrah manusia yang sudah ada sejak kita lahir. Dan Rasulullah SAW juga pernah merasakan sedih, marah, bahkan menangis. Namun Islam tetap menekankan perlu adanya pengendalian diri ketika kita merasakan emosi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam perspektif Islam ini, contohnya ketika kita mendapatkan sebuah kritikan, kita itu akan diam sejenak, terus kita dianjurkan juga untuk berwudu ataupun berzikir. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang pertama, itu ada faktor biologis. Nah, regulasi emosi ini dipengaruhi oleh temperamen atau sistem syaraf kita, di mana setiap orang itu memiliki sensitivitas emosi yang berbeda. Contohnya kayak yang tadi, ketika ada dua orang yang mendapatkan sebuah kritikan. Orang yang pertama mungkin cenderung akan merasa tersinggung dan akan memberikan respon yang kurang baik. Tapi ada juga orang yang tetap berusaha tenang dan memberikan respon dengan lebih baik. Dalam Islam, perbedaan karakter ini itu adalah bagian dari hidup kita, dan yang dinilai itu bukan tentang emosi yang kita rasakan, tetapi bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Yang kedua, itu ada faktor psikologis atau pola pikir, di mana emosi ini muncul berdasarkan cara kita menafsirkan suatu peristiwa atau suatu hal yang ada di hidup kita. Contohnya, ketika ada dua orang yang gagal dalam ujian. Orang yang pertama ini mungkin ketika dia merasa gagal dalam ujian, dia itu akan merasa bahwa dirinya ini tidak berguna, dirinya ini bodoh, dan dia akan langsung putus asa. Tapi ada juga nih orang kedua, ketika dia gagal dalam ujian, dia itu merasa bahwa dirinya perlu untuk belajar lebih giat dan akan lebih bangkit lagi untuk memperbaiki nilai-nilainya dia. Islam juga mengajarkan nih perlunya adanya husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah, di mana terkadang semua hal yang mungkin kita anggap baik itu belum tentu baik bagi kita, dan mungkin hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu adalah hal yang baik untuk kita. Yang ketiga, itu ada pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa kecil, terutama pada pola pengasuhan, itu juga mempengaruhi regulasi emosi kita. Contohnya nih, ketika kita kecil itu kita dilarang untuk menangis, ataupun kita tidak boleh mengekspresikan emosi kita. Nah, cenderung pada saat kita dewasa itu kita mungkin akan lebih memendam emosi, terus kita sulit mengekspresikan perasaan kita. Bahkan yang lebih parah itu emosi ini tuh bisa meledak di kemudian hari.
Berikutnya ini ada dampak regulasi emosi. Nah, jika regulasi emosi kita itu baik, dalam psikologi itu pasti stres kita akan lebih terkendali, hubungan interpersonal kita itu akan lebih sehat, terus kita juga akan mengambil keputusan dengan lebih rasional. Contohnya, ketika kita merasa kecewa nih dengan orang lain, kita itu bisa menyampaikan perasaan kita tanpa kita menyakiti orang tersebut, kayak gitu. Dan dalam Islam, orang-orang ini itu disebut sebagai halim, yaitu orang yang bersifat tenang dan tidak mudah terpancing emosinya. Nah, jika regulasi emosi kita ini buruk, maka dalam psikologi pasti akan muncul konflik, terus kelelahan emosional, atau enggak mungkin kita ada perasaan menyesal ketika kita menyampaikan sebuah emosi atau perasaan kita gitu. Nah, dalam Islam juga orang yang marah tidak terkendali itu dapat merusak hubungan dan mengurangi pahala kita. Contohnya kayak tadi ketika kita mendapatkan sebuah kritikan, terus kita merasa nggak terima, kita langsung menyampaikan perasaan kita nggak terima itu dengan marah-marah atau dengan emosi. Nah, tapi setelah kita menyampaikan perasaan kita, justru bukannya kita merasa tenang, kita malah merasa menyesal karena kita sudah berbicara seperti itu. Ada nih cara untuk melatih regulasi emosi kita. Yang pertama, kita harus menyadari emosi kita tuh apa. Contohnya, ketika merasa sedih, kita tuh menyadari bahwa kita sekarang tuh lagi sedih, kayak gitu. Yang kedua, yaitu berhenti sejenak, dimana kita tidak langsung bereaksi atau menyampaikan, tapi kita memilih untuk diam terlebih dahulu. Yang ketiga, itu ada atur nafas, dimana tubuh kita itu biasanya lebih tenang ketika kita mengatur nafas kita, sehingga emosi kita tadi itu akan lebih menurun, kayak gitu. Dan yang keempat, pilih respon yang bijaksana, dimana respon ini tuh respon yang paling sesuai, yang kita tetap bisa menyampaikan perasaan kita namun kita tidak menyakiti orang lain. Dan kelima, itu kita bisa melibatkan nilai spiritual. Contohnya kita bisa sambil berdoa, berzikir, ataupun beristighfar. Emosi ini itu bukan sebuah musuh. Emosi ini adalah pesan yang ada di dalam diri kita. Saat kita mampu mengendalikan perasaan, menenangkan diri, dan memilih respon yang bijaksana, disitulah kita sedang tumbuh sebagai manusia yang sehat secara psikologis dan sebagai hamba Allah yang berakhlak. Sekian video saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman dan membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.